Nah, ini dia wetland gecko-nya kan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya pengen ngasih tahu kondisi wetland gecko saya. Setelah kan beberapa bulan yang lalu saya ngambil wetland gecko ini dari seorang bule Ukraina ya kan. Ini saya rawat sampai sekarang dan gecko-nya sih masih lumayan sehat ya. Karena dulu awalnya pas saya ambil, saya taruh di rumah saya itu gecko-nya tuh masih agak penakut kan, dia sering sembunyi di hiding cave-nya itu yang berbentuk kepala tengkorak buaya gitu. Sekarang dia udah mulai mau keluar ya, walaupun kadang-kadang kalau saya deketin masih sembunyi kan. Cuma karena kan saya baca di internet kalau wetland gecko ini gecko yang kurang cocok untuk dihandle, nggak kayak leopard gecko yang bisa kita pegang atau handle sesering mungkin gitu. Kalau wetland gecko ini termasuk jenis gecko yang agak pemalu kan, jadi kalau kita melihara sebaiknya display aja kan. Makanya sampai sekarang sudah saya rawat mungkin ya 3-4 bulanan itu nggak pernah saya pegang. Nah, di video kali ini saya pengen ngasih tahu kondisi gecko-nya dan juga saya pengen nyoba handle kan, bisa nggak di handle ya walaupun sebentar kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita coba handle leopard gecko ini kan, wetland gecko ini. Ini dia kandang wetland gecko-nya ya kan, yang sudah saya rawat 3 bulanan ya. Dan settingannya ini sudah saya rubah dikit, saya kurang-kurangi beberapa part karena saya merasa kalau terlalu banyak isi di dalam kandangnya tuh terlalu penuh kan, saya nggak suka kan. Jadi kandangnya ini ya udah saya kurangin, kayak rumah dari Squidward tuh saya kurangin. Rumput-rumputan juga, rumputnya itu mati karena mungkin saya naruhnya di tempat yang agak lembab, makanya saya buang, saya ganti kayak kayu-kayu ini aja kan. Sebagai gantinya saya hampir setiap hari itu saya siram, saya semprot-semprot biar lembab kan. Karena saya baca di internet sih wetland gecko itu suka tempat yang lembab ya kan. Jadi sering saya semprot biar gecko-nya nyaman kan. Nah, sekarang kita lihat gecko-nya ya kan. Nah, ini dia bagian kandang bawahnya ya kan. Itu ada jangkrik pakannya wetland gecko-nya ya kan. Dan itu gecko-nya di atas kan, dia sembunyi kan. Tuh. Dia suka banget sembunyi di sana kan, nggak tahu kenapa. Kayaknya harus kita gerakin biar dia mau sembunyi ya kan. Mau turun gitu loh kan. Tuh di atasnya juga banyak jangkriknya, ada beberapa yang belum dia makan. Nah, ini dia wetland gecko-nya kan. Nah, kalau kemarin kan garis putihnya itu kayak kelihatan nggak terlalu jelas ya. Kalau sekarang itu udah kelihatan lebih jelas kan tuh. Dan badannya udah lumayan semakin besar gitu loh kalau saya perhatiin ya kan. Tapi nggak tahu menurut Agan. Dan yang saya suka gecko ini tuh kayak gabungan dari cicak yang di rumah kita, tapi dia lebih besar dari badan, kepala sampai tangannya ya kayak cicak. Cuma ekornya itu mirip leopard gecko kan. Mirip tokai gecko atau gecko galak yang ada di rumah kita tuh loh, tokek gitu loh. Dan ekornya tuh kalau dia niat dibuat melingkar gitu kan. Cuma saya harus hati-hati karena saya takut dia kabur kan. Kalau dia kabur dia bisa manjat, pasti ribet nangkepnya kan. Tuh. Nah tuh, selalu dia sembunyi di sini kan, nggak tahu kenapa. Mungkin karena gelap ya. Biasanya sih sembunyi di ini kan, di kepala buaya ini, tapi ini tumben sih. Dan rumput-rumputannya itu ya walaupun ini palsu tapi lumayan cocok sih buat kayak menampung air semprotan itu ya kan, karena dia minumnya jarang dari water di sini ya. Walaupun dia jarang tapi saya sediain aja, dia cuma minum dari kayak embun-embun yang disebabkan oleh semprotan air gitu kan. Nah, kita lihat bagian badan gecko-nya ya kan. Tuh, tangannya ini mirip banget kayak tokai gecko ya kan. Tuh, ini tangan yang lengket, jadi dia bisa naik vertikal kemana aja dia mau kan. Sehalus apapun permukaannya dia pasti bisa kan. Dan di dalam ini sebenarnya ada kecoak dubia ya kan. Karena dulu waktu saya dikasih sama bulenya itu saya dikasih baby kecoak dubia yang kecil banget kan. Di bawah 1 cm kayaknya besarnya itu.
karena saya bingung itu ngasih ke siapa, ya udah saya masukin semuanya ke sini. Dan saya lihat ada beberapa kecoak dubenya itu yang sudah besar kan, mungkin yang nggak kemakan sama si gecko ini ya. Jadi akhirnya dia tumbuh besar dan membentuk kayak koloni gitu kan. Tapi nanti saya kasih tahu. Untuk sementara kita lihat geckonya ini dulu ya kan. Nah sekarang mungkin kita nyoba megang dulu ya kan. Bisa nggak kita megang? Tapi saya nggak maksain sih kan, karena saya tahu hewan ini sangat pemalu ya. Oke, sekarang kita nyoba ngehandle ya kan. Ini udah saya di belakang kandang. Cuma biar lebih aman saya pakai sarung tangan aja kan. Karena takut dia takut ya. Kalau dia takut nanti saya refleks malah kasar kan. Mending pakai sarung tangan aja biar lebih aman. Tapi saya nggak janjiin bisa ya kan. Susah ternyata kan, saya nggak berani. Dia kayak mau kabur gitu kan, saya takut dia lepas. Ya udah dah, nggak saya handle aja kan. Cukup kita display aja ya. Cuma saya pengen ngasih tahu beberapa ini kan, kecoak dubi yang sudah tumbuh ya kan. Ini ada 2 ekor, tapi di dalam banyak kan. Tapi saya nggak tahu dia tuh sembunyi di mana kecoak dubiannya kan. Karena kadang-kadang dia kelihatan, kadang-kadang enggak kan. Nah ini dia kecoak dubiannya kan. Tumbuh besar ini, dulu padahal masih baby kan kecoak dubiannya. Nah mungkin kita lihat bagian dalamnya ya. Tadi kan kita udah lihat dari luar, sekarang kita lihat dari dalam kandangnya kan. Nah ini dia kandang geckonya ya kan. Sementara ini jangkriknya lumayan banyak karena saya kasih 5 ekor, ini tinggal berapa ekor saya lupa. Tapi biasanya pasti akan dimakan kan. Biasanya sih malam ya, karena gecko ini kan termasuk hewan nokturnal. Tuh dia sembunyi di bawah sini. Ini spot sembunyi kesukaan dia selain di atas tadi sama di dalam hiding cave yang berbentuk kepala tengkorak buaya gitu ya. Nih. Ya untuk sekarang sih settingannya ini menurut saya udah perfect, udah lumayan. Ya semoga dia betah dan awet hidup di sini, karena jujur tantangannya kalau melihara hewan yang harus lembab gini, kita itu nggak boleh nyemprot air ke kandangnya itu terlalu sering karena akan lembab. Kalau lembab hewannya nanti bisa kayak luka gitu kan, nggak tahu kenapa. Itu yang saya alami dulu waktu melihara crocodile king ya. Tapi kalau terlalu kering hewannya tuh juga nggak nyaman, dia bisa stres dan akhirnya dia mati juga kan. Makanya yang paling penting tuh kalau hewan lembab gini nyemprotnya tuh harus ya nggak boleh berlebihan lah kan, nggak boleh kurang dan nggak boleh berlebihan kan. Kalau saya sih jadwalnya seminggu 4 kali ya saya nyiram kandangnya ini, saya semprot pakai spray air gitu. Oh ya ini kecoak dubenya kan yang saya bilang tadi tuh ada 3, dia bergabung sama jangkriknya itu kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang ya kondisi wetland gecko saya setelah saya pelihara mungkin 3 bulanan ya. Ya untuk sementara ini geckonya sehat kan, doain saya terus geckonya, karena ini salah satu hewan eksotis unik yang ada di Indonesia ya yang bisa kita pelihara. Jadi ini paling keren sih kan. Selain kadal panana yang saya pelihara ya, ini juga hewan eksotis unik. Musang sebenarnya juga dari Indonesia ya, berarti 3 hewan Indonesia saya kan. Yang pertama itu musang, yang kedua kadal panana, yang ketiga ini kan wetland gecko. Kalau Agan mungkin punya pengalaman kayak saya melihara jenis gecko ini dan nggak saya sampaikan di video ini, tulis kolom komentar ya. Atau Agan yang mau melihara punya pertanyaan tentang wetland gecko, ya saya akan coba menjawab ya kan. Tulis aja di kolom komentar, nanti saya buatin videonya kalau pertanyaan menarik ya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload hewan apapun yang menurut saya menarik itu setiap hari Jumat ya. Sekian dari saya dan salam hewan lestari. Ini kandang wetland gecko saya.